Shalom, apa kabarnya saudaraku sekalian? Kiranya kasih Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita semua. Sebelum kita menyambut sapaan firman Tuhan untuk kita hari ini, marilah kita bersaat teduh sejenak. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis dalam Injil Matius 5 ayat 29. Demikian bunyinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Judul renungan, kasih dan penerapannya. Jika kita memaknai Matius 5 ayat 29 secara harafiah, maka akan timbul kesimpulan jika mata kita melakukan dosa, maka itu harus dicungkil secara harafiah. Jika tangan kita yang berdosa, maka tangan kita harus dipotong secara harafiah. Dan bagaimana jika otak kita yang berdosa? Apakah kita juga harus memotong kepala kita atau mengangkat otak kita lalu membuangnya? Tentu saja tidak. Berbicara tentang hukum Taurat, maka kita akan berbicara tentang kasih dan penerapannya. Pada pasal 5 ayat 17 dikatakan, Yesus bahwa dia tidak datang untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Tentunya hal ini didasarkan kepada kesalahpahaman para ahli-ahli Taurat dalam memaknai Taurat itu sendiri. Para ahli Taurat begitu menjaga hubungan mereka dengan Allah, tetapi mereka tidak menjaga hubungan mereka dengan sesama mereka. Hal inilah yang menjadikan para ahli Taurat menjadi orang-orang yang munafik atau ada salah dengan otak atau cara berpikir mereka. Dan tentu saja firman Allah yang disampaikan pada ayat 29 bukanlah merupakan sebuah himbauan agar ketika kita menemukan ada yang salah pada diri kita maupun pada orang yang ada di sekitar kita, lantas kita mencampakkannya. Melainkan kita harus mampu menunjukkan kasih tersebut kepada diri kita dan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita tidak jatuh kepada dosa. Dengan mengajarkan hal-hal yang benar kepada mereka yang masih melakukan kesalahan, merupakan bentuk kasih yang paling sederhana yang bisa kita lakukan untuk diri kita sendiri dan untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus selama hidupnya. Ingatlah, Allah tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatannya dengan meninggalkan kejahatannya. Maka dari itu, kasihilah diri kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita agar mampu untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitarnya. Amin. Tuhan Yesus menyertai kita semua. Oras.